Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dan saya ucapkan selamat bagi Anda sekalian yang pada hari ini telah dalam keadaan sehat dan walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu, kita panjatkan kepada Allah SWT. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dan hidayahnya, selalu keadaan dalam sehat dan walafiat, tidak halangan apapun. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini saya melanjutkan pembelajaran tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan tema adalah kerajaan Kanjuruhan. Ya. Jadi letak kerajaan Kanjuruhan itu berada di Malang, Jawa Timur, merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Timur, yang kerajaan Kanjuruhan ini diduga telah berdiri pada abad ke-8 Masehi. Masih zaman dengan kerajaan Tarumanegara di sekitar Bekasi dan Bogor. Sehingga Jawa Timur pada abad ke-8 sudah tampil dalam sejarahnya berdasarkan prasasti Dinoyo Malang. Berikut adalah transkripsi lengkap prasasti Dinoyo yang merupakan bahasa Sanskerta yang digunakan, hurufnya Pallava. Di antaranya lah sebagai berikut: Swatisaka Warsatita Asit Marapatih Dimandavasimha Tapayan Yena Gupta Paribati Puti Keswa Rapavita Limyah Apitana Yah Tasya Gajayana Ita Smartah Raksa Swagarge Tate Sutan Parusan Maha Limfasa Duhita Jatni Pradya Pratnya Bupatih Putija Nati Mahisi Janani Yasa Dimata Ananah Kalasa Jebakapati Agastya Bakta Dibajati Hita Kardyaja Jananama Muailaih Sanayaka Ganaih Ma Sama Karbaitat Tarayan Maha Simbavanam Pala Hajiyamyah Prapaih Katam Tu Surada Rumahyi Samikya Karti Priya Kalagala Pratiman Fanasi Adya Piasil Pinan Arah Sahca Sigadasi Karna Butop Palama Tim Patih Cakra Yatna Sukadabde Nayana Pasu Rase Marga Sirsa Camase Darta Suka Pare Pratipa. Itu yang merupakan prasasti Dinoyo. Jadi prasasti Dinoyo itu menggunakan bahasa Sanskerta. Rajanya yang terkenal adalah Gajayana. Peninggalan lainnya adalah Candi Badut dan Candi Karangbesuki. Latar belakang zaman dahulu ketika Pulau Jawa diperintah oleh raja-raja yang tersebar di daerah-daerah seperti Tajapurnawarman, memerintah di kerajaan Tarumanegara. Maharani Sima memerintah di kerajaan Kalingga atau Holing. Dan Raja Sanjaya memerintah di kerajaan Mataram kuno. Dan di Jawa Timur terdapat pula sebuah kerajaan yang aman dan makmur. Kerajaan itu berada di daerah Malang yang sekarang, di antara Sungai Brantas dan Sungai Metro, di dataran yang sekarang bernama Dinoyo, Merjosari, Telogomas, dan Katawang Gede di Kecamatan Lowowaru, Malang. Kerajaan itu bernama Kanjuruhan, ya. Jadi yang namanya sekarang diabadikan menjadi
tempat arena sepak bola di Kanjuruhan itu, dan rajanya yang terkenal dengan Gajayana yang diabadikan dinamakan yaitu kereta Gajayana. Itu sudah lama. Kota Malang itu aslinya berasal dari kata Malangkusiswara. Bagaimana kerajaan Kanjuruhan itu bisa berada dan berdiri di lembah Sungai Berantas dan Kalimetro, di lereng sebelah timur Gunung Kawi yang jauh dari jalur perdagangan, pantai atau laut. Kita tentunya ingat bahwa pedalaman Pulau Jawa terkenal dengan daerah agraris, dan di daerah agraris semacam itulah muncul pusat-pusat aktivitas kelompok masyarakat yang berkembang menjadi pusat pemerintahan. Rupa-rupanya sejak awal abad Masehi, agama Hindu dan Buddha yang menyebar di seluruh kepulauan Indonesia bagian barat dan tengah pada sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masehi, sampai pulau di daerah pedalaman ini di Jawa bagian timur antara lain Kota Malang. Karena Malang lah kita mendapati bukti-bukti tertua tentang adanya aktivitas pemerintahan kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Timur. Bukti itu adalah prasasti Dinoyo yang ditulis pada tahun Saka, yaitu tahun 682, atau kalau dijadikan tahun Masehi sekitar tahun 760 Masehi. Disebutkan seorang raja yang bernama Dewa Singha memerintah keratonnya yang amat besar yang disucikan oleh api Sang Siwa. Raja Dewa Singha mempunyai putra bernama Liswa yang setelah memerintah menggantikan ayahnya menjadi raja bergelar Gajayana. Pada masa pemerintahan Raja Gajayana, kerajaan Kanjuruhan berkembang pesat, baik pemerintahan sosial, ekonomi maupun seni budaya, dengan sekalian para pembesar negeri dan segenap rakyatnya. Raja Gajayana membuat tempat suci pemujaan yang sangat bagus guna memuliakan Resi Agastya. Sang raja juga menyuruh membuat arca Sang Resi Agastya dari batu hitam yang sangat elok, sebagian pengganti arca Resi Agastya yang dibuat dari kayu oleh nenek Raja Gajayana. Di bawah pemerintah Raja Gajayana, rakyat merasa aman dan terlindung. Kekuasaan kerajaan meliputi daerah lereng timur dan barat Gunung Kawi, ke utara hingga pesisir Laut Jawa. Keamanan negeri terjamin. Tidak ada peperangan, jarang terjadi pencurian dan perampokan karena raja selalu bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, rakyat hidup aman, tentram, dan terhindar dari malapetaka. Ya. Raja Gajayana hanya mempunyai seorang putri bernama Utejayana, seorang putri pewaris tahta kerajaan Kanjuruhan. Ketika dewasa, ia dijodohkan dengan seorang pangeran dari Paradeh bernama Pangeran Janania. Akhirnya Pangeran Janania bersama Permaisuri Uteyana memerintah kerajaan warisan ayahnya ketika sang Raja Gajayana itu telah meninggal. Seperti para leluhurnya, mereka berdua memerintah dengan penuh keadilan. Rakyat Kanjuruhan semakin mencintai rajanya. Demikianlah secara turun-temurun kerajaan Kanjuruhan diperintah oleh raja-raja keturunan Raja Singha. Semua raja itu terkenal akan kebijakannya, keadilan serta kemurahan hatinya. Pada sekitar tahun 847 Masehi, kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah diperintah oleh Sri Maharaja Rakewikatan Dyah Saladu yang terkenal adil dan bijaksana. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Mataram berkembang pesat. Ia disegani oleh raja-raja lain di seluruh Pulau Jawa. Keinginannya untuk memperluas wilayahnya, kerajaan Mataram kuno selalu terlaksana, baik melalui penaklukan maupun persahabatan. Kerajaan Mataram kuno terkenal di seluruh Nusantara.
Bahkan sampai ke mancanegara, wilayah luas, kekuasaannya besar, tentaranya kuat dan penduduknya sangat banyak. Perluasan kerajaan Mataram kuno itu sampai ke Pulau Jawa bagian timur. Tidak ada bukti atau tanda bahwa terjadi penaklukan dengan peperangan antara kerajaan Mataram kuno dengan kerajaan Kanjuruhan. Ketika kerajaan Mataram kuno diperintah oleh Sri Maharaja Rake Watukuradya Balitung, Raja Kanjuruhan menyumbangkan sebuah bangunan candi perwara di kelompok Candi Prambanan yang dibangun oleh Sri Maharaja Rake Pikatan. Dulu bernama Siwageha. Candi pengiring perwara itu ditempatkan pada deretan sebelah timur, tepatnya di sudut tenggara. Kegiatan pembangunan semacam itu merupakan suatu kebiasaan bagi raja-raja daerah kepada pemerintahan pusat. Maksudnya agar hubungan kerajaan pusat dan kerajaan di daerah selalu terjalin dan bertambah erat. Kerajaan Kanjuruhan saat itu praktis di bawah kekuasaan kerajaan Mataram kuno. Walaupun demikian kerajaan Kanjuruhan tetap memerintah di daerahnya. Hanya setiap tahun harus melapor ke pemerintahan pusat. Di dalam struktur pemerintahan kerajaan Mataram kuno zaman Dyah Balitung, Raja Kanjuruhan lebih dikenal dengan sebutan Rakrian Kanuruhan, artinya penguasa daerah di Kanuruhan. Kanuruhan sendiri merupakan perubahan bunyi dari Kanjuruhan, karena sebagai raja daerah maka kekuasaan seorang raja daerah tidak seluas ketika menjadi kerajaan yang berdiri sendiri, seperti ketika didirikan oleh nenek moyangnya dahulu. Kekuasaan raja daerah di Kanuruhan yang dapat diketahui waktu itu adalah daerah di lereng timur Gunung Kawi. Kekuasaan Rakrian Kanuruhan. Daerah kekuasaan Rakrian Kanuruhan meliputi Watak Kanuruhan. Watak adalah suatu wilayah yang luas yang membawahi berpuluh-puluh desa. Jadi kemungkinan daerah Watak itu dapat ditentukan hampir sama atau setingkat dengan kabupaten saat ini. Dengan demikian Watak Kanuruhan membawahi Wanua, desa yang terhampar seluas lereng sebelah timur Gunung Kawi sampai lereng barat Pegunungan Tengger Semeru ke sebelah selatan hingga pulau selatan Pulau Jawa. Menurut sumber tertulis berupa prasasti yang ditemukan di sekitar Malang, nama-nama desa Wanua yang berada di wilayah Watak Kanuruhan adalah sebagai berikut. 1. Daerah Balingawan, sekarang desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, karena ada. Desa Turian, sekarang menjadi desa Turen, kecamatannya Turen. Daerah Tugaran, sekarang Dukuh Tegaron, Kelurahan Lasanpura. Kemudian daerah Kabalon, sekarang Dukuh menjadi Kabalon Cemoro Kandang. Kemudian daerah Panawiyan, sekarang Kelurahan Polwijen, Kecamatan Bimbing. Daerah Banul atau Mbunul Rejo yang dulu bernama Desa Mbunul Rejo, sekarang menjadi daerah Bunul. Daerah di sekitar Malang Barat seperti Wurandungan, sekarang Dukuh Kelandungan, Landung Sari, Karuman Merjosari, Dinoyo, Ketawang Gede, yang di dalam beberapa prasasti disebut sebagai daerah tempat gugusan kahyangan Pagunungan Candi di dalam Watak Kanuruhan. Jadi wilayah kekuasaan Rakrian Kanuruhan dapat dikatakan mulai dari daerah Landung Sari Barat, Polowijen Utara, Pakis Timur, Turen Selatan. Istimewanya selain berkuasa di daerahnya sendiri, pejabat Rakrian Kanuruhan ini juga menduduki jabatan penting dalam pemerintahan kerajaan Mataram.
kuno sejak zaman Raja Balitung, yaitu sebagai pejabat yang mengurusi urusan administrasi kerajaan. Begitulah sekilas tentang jabatan Rakrian Kanuruan yang memiliki keistimewaan dapat berperan di dalam struktur pemerintahan kerajaan pusat yang tidak pernah dilakukan oleh pejabat Rakrian yang lainnya. Dalam sejarah kerajaan Mataram kuno sampai dengan zaman kerajaan Mojopahit. Ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah asanah sebagai ilmu tentang pembelajaran sejarah pada kalian. Dan sekiranya kita akhiri sekian dulu. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.